Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim wa balaga rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ikhwanal muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini umat Islam di mana-mana siap lagi untuk melaksanakan satu peristiwa yang spektakuler, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah besok puncaknya. Isra Mi'raj ini adalah dua suku kata. Isra yang mengandung pengertian perjalanan merata yang dikenal dengan nama perjalanan horizontal, minal masjid ilal masjid, itu namanya Isra. Sementara Mi'raj itu adalah perjalanan vertikal yang nanti kalau dibuka dalam sejarah itu namanya minal masjidil aqsa ila sidratil muntaha. Jadi naik menembus 7 petala langit yang bahasa Al-Quran sab'a samawat. Isra Mi'raj ini saya di mana-mana mulai menyampaikan bahwa tidak perlu dipermasalahkan bagi umat Islam, karena Isra Mi'raj ini ada 2 surah yang telah memberikan penegasan. Peristiwa Isra itu diabadikan oleh Allah di dalam surah Bani Israel dan semua kita sudah hafal ayatnya. Kemudian peristiwa Mi'rajnya itu diabadikan di dalam surah An-Najmi. Kita juga telah hafal ayatnya, kita hafal surahnya. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya tidak menjelaskan peristiwa Isra-nya, tapi yang saya ingin kaitkan di sini adalah peristiwa Mi'raj dengan apa hubungannya Rasulullah
diperjalankan. Dalam minta maaf kalau kita jelaskan itu surah Bani Israel, Muhammad itu bukan berjalan, bukan pergi menurut kehendaknya, tapi beliau itu asra, diperjalankan. Jadi tidak ada yang tidak mungkin terjadi kalau Allah yang menghendaki. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kum fayakun. Kalau Allah menghendaki. Jadi tidak ada yang meragukan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Tapi yang saya bicarakan ini tentang Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dimi'rajkan oleh Allah, ada misi yang tersendiri yang disiapkan untuk dipanggilnya Rasulullah, sehingga dia dalam waktu yang singkat menembus 7 petala langit, sab'a samawat kalau kita lihat dalam Al-Quran, bahkan di atasnya lagi. Nah, barangkali saya tidak berkisah, kita ambil intisarinya saja. Bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkan Masjidil Aqsa, naik ke atas, terbukalah pintu langit tingkat pertama, yang menurut dulu waktu saya mengaji kitab sama kiai, mudah-mudahan saya tidak heng, menembus pintu langit tingkat pertama yang namanya Alamul Ardi. Jadi yang mau ditembus Rasulullah ini alamnya ardi, alamnya bumi. Jadi disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan semua keindahan-keindahan yang fotokopinya sekarang ada di permukaan bumi. Itu yang diperlihatkan oleh Rasulullah di Alamul Ardi. Ini satu sisi, saya tidak berbicara tentang yang lain-lain diperlihatkan, karena ini kita khutbah Jumat sifatnya ringkas saja. Terus naik ke atas, menembus langit tingkat kedua namanya Alamul Bayyinah, alam perantaraan. Ya, saya juga tidak terlalu menjelaskan karena ini kita cuma khutbah Jumat, jadi kita singgung secara garis besarnya. Kemudian terus naik ke atas, menembus langit tingkat ketiga namanya Alamul Insi. Alamnya, kalau insi itu bahasa Arab manusia. Jadi di langit tingkat ketiga itulah Rasulullah dipertemukan dengan semua nabi-nabi dan rasul, mulai dari Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Isa al-Masih. Disitulah Rasulullah dipertemukan di langit tingkat ketiga namanya Alamul Insi. Nah, ternyata kenapa langit tingkat kedua tadi ini dikatakan Alamul Bayyinah, alam perantara, yaitu perantara alamnya manusia dengan alam dunia. Jadi memang sudah dirancang bahwa manusia itu akan menempati dunia yang telah disiapkan oleh Allah. Tapi kita juga tidak menjelaskan ada apa di sekitar situ. Di Alamul Insi ini ditawarkanlah kepada semua nabi dan rasul, mulai dari Adam alaihi salam sampai kepada Isa al-Masih, untuk melakukan ibadah ritual yang namanya ibadah salat, tapi tidak ditentukan waktu itu bilang salat apa.
Ditawarkanlah mulai dari Nabi Adam sampai kepada Isa Al-Masih, tidak ada yang sanggup untuk menjadi imam di depannya Rasulullah. Karena alasannya mereka, kami ini punya kesalahan yang besar kepada Allah yang harus kami pertanggungjawabkan. Jadi tidak berani mengimami Rasulullah. Akhirnya Rasulullah yang menjadi imam, makanya beliau mendapatkan gelar Al-Imamul Anbiya, imamnya para nabi-nabi. Karena memang Rasulullah sempat mengimami mereka. Ya, kita tinggalkan itu. Terus naik ke atas, menembus lagi langit tingkat keempat, namanya Alamul Jinsi, alamnya para jin. Jadi jin itu memang ada. Al-Quran kan sendiri mengatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Berarti memang betul langit tingkat keempat itu Alamul Jinsi, disitulah bercokol semua para jin-jin ada di situ. Begitu Rasulullah melewati itu langit tingkat keempat, terus naik ke atas, jin Ifrit, rajanya jin yang paling jahat, dia melihat Rasulullah ini melintas naik ke atas. Dia dipanggil khusus oleh Allah ini, sehingga dia berupaya untuk mencelakakan kendaraan yang ditumpangi oleh Rasulullah. Rasulullah balik ke belakang, "Hai malaikat Jibril, ada apa ini? Ikut dari belakang ingin mencelakakan kita." Kata malaikat, "Muhammad, itu namanya jin Ifrit. Tapi jangan khawatir, saya akan berikan doa kepadamu. Kalau kau baca doa ini, maka dia akan hancur dengan sendirinya." Jadi tidak bisa mengikuti Rasulullah naik ke atas. Ya, tapi doanya pun saya tidak berikan hari ini. Kalau mau bawa ayam hitam dan onde-onde baru saya berikan. Terus naik ke atas, terbuka pintu langit tingkat kelima. Langit tingkat kelima ini namanya Alamun Najmi, alamnya perbintangan. Jadi coba kita bayangkan kekuasaan dan kebesarannya Allah di malam hari. Bintang itu sebenarnya dipancarkan dari langit tingkat kelima, menembus langit tingkat keempat, ketiga, kedua, ke-1, dan kemudian kita di dunia ini menyaksikan, oh ada bintang yang menyala di atas kekuasaan Allah. Begitu terangnya ini yang namanya bintang. Dan itu para astronot sebenarnya dengan bangga menepuk dada bahwa saya ini sudah dari langit, ini buktinya saya foto bintang-bintang. Ternyata mereka belum menembus langit, baru di kulit-kulitnya langit, karena dia cuma sampai batas langit tingkat kelima, meneropong dan mengkeker, bahkan dia foto itu bintang, baru itulah yang dibawa ke bumi, bahwa kami sudah menembus langit. Bukan langit yang ditembus, baru kulitnya langit. Kita ringkas lagi, naik lagi ke atas Rasulullah itu, terbuka pintu langit tingkat keenam, namanya Alamul Malakut, alamnya para malaikat. Disitulah semua malaikatnya Allah berkumpul di Alamul Malakut yang dilewati oleh Rasulullah. Naik ke atas, terbuka pintu langit tingkat yang ketujuh. Ini baru namanya Alamus Samawat, alamnya langit yang sesungguhnya, yang di dalam Al-Quran telah dibacakan, telah dijelaskan.
Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh. Itu kan sudah dijelaskan. Wahai jin dan manusia, silakan Anda tembus itu langit ke atas. La tanfuzuna, tetapi kamu tidak akan bisa menembusnya illa bisultan, kecuali dengan satu kekuatan, dan yang satu kekuatan itu hanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astronot juga tidak sampai di batas langit tingkat kelima. Cuma Rasulullah yang diberikan kekuatan itu menembus naik ke atas. Bahkan beliau tembus lagi naik satu level lagi, namanya kalau biasa orang memberikan penjelasan Isra Mi'raj, namanya pohon beristirahatan, Sidratil Muntaha. Jadi Sidratil Muntaha itu, sidrah itu adalah satu pohon yang rindang, tempatnya Rasulullah beristirahat dengan malaikat. Baru kemudian ketika itu Rasulullah berjalan, terbuka satu pintu khusus bil khusus, yaitu pintu yang dikenal tempatnya Allah menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Al-Mustawa. Disitulah Rasulullah mendengarkan suara, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus Nabi menjawab, Assalamu alayna ala ibadillahi sholihin. Nabi lanjut lagi, Asyhadu an la ilaha illallah. Allah menjawab lagi, wa asyhadu anna Muhammad ya Rasulullah. Jadi sini. Jadi saya tutup bahwa inti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diundang oleh Allah Mi'raj. Jadi beliau itu bukan pergi dengan sendirinya, tapi Allah yang memanggil, Allah yang mengundang. Tidak lain dan tidak bukan untuk menerima amanah yang namanya salat, yang nanti diamalkan di Jeddah, terbentuk menjadi 5 kali sehari semalam. Itu pun saya tidak bicarakan bagaimana prosesnya, karena kita dibatasi oleh waktu. Itulah yang diterima oleh Nabi, misi tersendiri, yaitu salat 5 kali sehari semalam. Dan ini, dialog ini ditemukan di setiap kita tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu kan ada kita baca di setiap kita tahiyat. Berarti itulah tujuannya Rasulullah dipanggil Mi'raj, untuk menerima amanah salat. Jadi ini kewajiban kita, tidak boleh disia-siakan. Mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala.
أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد ورد أن في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يصادفها عبد مسلم يدعو الله بخير إلا استجاب له ولعلها تكون هذه الساعة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا وأحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.